Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, calon peserta didik SMK Negeri 1 Subah, khususnya kompetensi kejuruan teknik komputer dan jaringan. Saya sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ferry Sandi Kurniawan. Di sekolah ini saya diberi amanah oleh sekolah untuk membimbing anak-anak khususnya jurusan teknik komputer dan jaringan. Jadi saya di sini diberi tugas sebagai ketua jurusan teknik komputer jaringan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kalian yang sudah menentukan pilihan, membulatkan tekad untuk memilih jurusan teknik komputer jaringan, saya kira kalian sudah memberikan pilihan yang tepat. Karena bisa kita lihat fenomena terakhir yang sama-sama kita lihat ketika kita dilanda oleh pandemi, maka yang paling berperan adalah jaringan internet khususnya. Dan ini adalah spesifikasi dari teknik komputer jaringan. Jadi gampangnya teknik komputer jaringan ini membidangi urusan jaringan. Baik jaringan skala kecil maupun jaringan skala besar. Baik anak-anak sekalian, di teknik komputer jaringan ini setelah kalian lulus, maka kalian yang berkeinginan untuk bekerja, maka peluangnya sangat besar. Di instansi pemerintah manapun itu kalian dibutuhkan. Di instansi swasta manapun kalian dibutuhkan. Misalnya kalian berpikir, di rumah sakit masa saya dibutuhkan? Dibutuhkan anak-anak. Jadi rumah sakit ini sekarang butuh teknisi yang menguasai jaringan internet. Maka walaupun kalian tidak ada hubungannya dengan medis, kalian tetap dibutuhkan di situ. Bagi kalian yang akan berwirausaha, maka peluangnya sangat besar. Kalian bisa bergerak di bidang hardware, bisa bergerak di bidang software, kalian bisa menguasai satu software saja. Misalnya kalian kuasai Photoshop, kalian ahli di bidang edit foto misalnya, maka kalian sudah bisa berwirausaha. Apalagi yang kalian kuasai lebih banyak dari itu. Kemudian peluang untuk kuliah, jika kalian ingin melanjutkan pendidikan setelah di SMK ini, peluangnya juga besar. Jadi kalian bisa mendaftar di perguruan tinggi, di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak ada batasan kuliahan apa yang akan kalian masuki. Selanjutnya untuk materi, jadi kalian akan mendapatkan beberapa hal. Secara garis besar kalian akan mendapatkan materi tentang hardware. Hardware ini perangkat keras. Tentunya di SMP kalian sudah pernah mengenal perangkat komputer. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada printer dan sebagainya. Itu semua adalah perangkat keras. Di SMP kalian hanya dikenalkan perangkatnya saja mungkin,
dan dikenalkan cara menggunakannya saja. Nah, di SMK ini kalian akan dikenalkan bagaimana perangkat itu dirakit. Misalnya sebuah laptop misalnya. Kalian akan diajarkan bagaimana sebuah laptop itu komponennya dirakit sehingga nyala dan bisa digunakan. Jika ada terjadi trouble, terjadi kerusakan, kalian akan diajarkan bagaimana cara membongkar laptop itu, kemudian merakitnya kembali. Yang kedua, kalian akan diajarkan software. Software ini program aplikasi. Jadi, kalau hardware ini adalah bungkusnya, tempatnya, kalau software ini adalah isinya. Jadi kalau kalian di SMP pernah belajar Microsoft Office, Word, Excel, dan sebagainya, ini bagian dari Microsoft Office, maka Office ini adalah software. Di SMK, kalian diharapkan sudah menguasai Microsoft Office. Minimal kalian menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Karena ini adalah materi di SMP. Sehingga bagi kalian yang sampai saat ini belum menguasai 3 aplikasi ini, saran saya, berusahalah yang keras agar kalian bisa menguasai aplikasi ini dengan cepat. Tidak perlu khawatir karena mempelajari aplikasi ini sama dengan kalian mempelajari smartphone. Smartphone dengan aplikasi yang bermacam-macam, kalian tidak perlu sekolah. Cukup kalian punya smartphone dan kalian terus buka aplikasinya. Kalian pelajari fitur-fiturnya. Maka walaupun tidak bernama sekolah, kalian tidak sekolah untuk mempelajari smartphone, kalian akan menguasai. Begitu pula aplikasi yang ada di komputer. Itu aplikasi dasar. Berikutnya di SMK ini kalian akan diajarkan Photoshop. Adobe Photoshop. Nah, aplikasi ini digunakan untuk desain grafis. Jadi kalian punya foto nih. Nah, foto kalian, kok kurang glowing misalnya, maka kalian bisa edit dengan ini. Begitu. Dan banyak lagi fiturnya. Jadi misalnya kalian punya foto mukanya kalian, ternyata kalian ingin ganti badannya Pak Presiden misalnya, badannya Pak Jokowi misalnya. Ini kayak mainan anak-anak. Tapi kalau kalian konsentrasi bermain di sini, maka kemampuan kalian di desain grafis ini bisa kalian gunakan kelak untuk mencari penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan. Hanya satu ini saja. Belum yang lain. Padahal yang akan kita pelajari di SMK ini banyak. Nah, berikutnya. Kalian akan diajarkan bahasa pemrograman. Jadi bagaimana misalnya seseorang itu membuat web misalnya. Nah, webnya bisa interaktif. Orang lain bisa mengisi webnya kemudian didaftarkan kayak Google lah. Gitu. Gimana caranya? Nah, dasar-dasarnya kalian akan diajarkan di sini. Bagaimana membuat game misalnya, maka dasar-dasarnya kalian akan diajarkan di sini. Jangan berharap setelah kalian lulus, kemudian saya bisa membuat robot gitu, saya bisa membuat game gitu. Di sini kita ajarkan dasar-dasarnya. Kalau ingin membuat game beneran, maka kalian perlu melanjutkan pendidikan selanjutnya, yaitu kalian harus kuliah. Yang berikutnya, ini yang saya jelaskan tadi adalah diantaranya software yang akan kalian pelajari di SMK ini. Saran saya untuk mempelajari software ini, nah kalian perlu peralatan yang memadai. Jadi bukan hanya mengandalkan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya, kalian mempelajari Adobe Photoshop. Kalian hanya mengandalkan di sekolah.
5 jam 1 minggu. Maka insya Allah, dan ini biasanya dialami oleh kakak-kakak kelasnya, kalau kalian tidak latihan di rumah pelajaran yang ada di sekolah itu, insya Allah lupa. Oleh karena itu saya sarankan, aplikasi yang bisa digunakan untuk editing gambar, editing foto, maka kalian perlu kuasai, walaupun tidak diajarkan di sekolah. Misal, di sekolah kalian diajarkan Photoshop. Nah, ternyata kalian tidak punya laptop untuk mempelajari itu. Kalian masih punya kalian masih punya smartphone yang bisa kalian install aplikasi yang mirip dengan Photoshop. Kemudian kalian pelajari. Kalian bisa tanyakan ke gurunya jika ada hal yang berbeda ya antara yang diajarkan di sekolah dan di aplikasi yang kalian pelajari. Jadi tidak ada alasan untuk mempelajari software ini. Kalian tidak punya alatnya karena sebagian besar dari kalian punya smartphone. Selanjutnya, yang ketiga, yang diajarkan di SMK, kalian akan diajari jaringan, mulai jaringan dasar. Bagaimana sebuah lab itu bisa terkoneksi dengan internet semuanya. Jadi misalnya dalam satu lab, koneksinya cuma satu, jalur dari Telkom cuma satu. Nah, bagaimana caranya agar semua komputer yang ada di lab itu bisa terkoneksi dengan internet. Mirip kalau kalian pasang wifi di rumah. Kalau kalian pasang wifi di rumah, kalian terima jadi wifi-nya namanya ini, passwordnya ini, kalian langsung konekkan. Nah, kita pelajari bagaimana wifi itu bisa sampai di rumah kalian. Bagaimana wifi itu bisa sampai di lab. Bagaimana cara menyebarkannya. Begitu. Bisa menggunakan kabel, bisa tidak menggunakan kabel. Termasuk juga jaringan yang lebih luas. Jadi bagaimana dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi bisa tersambung dengan internet semuanya. Ini yang akan kita pelajari, yang secara garis besar saya simpulkan, ada pelajaran hardware yang akan kalian pelajari di SMK, pelajaran software, dan pelajaran network, pelajaran jaringan internet. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah memilih jurusan TKJ. Selamat datang dan selamat berinteraksi dengan kami, terutama saya. Kalian akan sering bertemu dengan saya, akan sering berdiskusi dengan saya terkait dengan kegiatan-kegiatan kalian yang ada di SMK ini. Oleh karena itu, saran saya jangan takut, jangan sungkan, apapun yang kalian alami di SMK, terutama yang tidak nyaman, monggo kita diskusikan, kita carikan solusi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang singkat ini dapat memberikan gambaran kepada kalian tentang teknik komputer jaringan secara umum. Saya kira ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.